ya hari ini? Dari bahan-bahan ini bisa dibuat masakan apa ya? Nah, video tersebut merupakan contoh permasalahan yang sering terjadi kepada anak kos yang bingung ingin memasak apa dengan bahan yang mereka miliki, yang pastinya bahan yang seadanya. Sehingga aplikasi kami akan membantu anak-anak kos yang mengalami kebingungan dalam hal-hal tersebut. Selanjutnya, ini adalah tutorial untuk pemakaian aplikasi kami. Ini adalah tampilan awal dari AnyRecipe. Kita klik lanjutkan. Kemudian di sini ada halaman login. Jika sudah memiliki akun, maka login di sini. Jika belum punya akun, maka klik buat akun. Kemudian masukkan nama penggunanya. Kita masukkan user 123, lalu masukkan email. Kemudian masukkan kata sandi. Kata sandinya harus lebih dari 8 karakter. Kemudian klik daftar dan dialihkan ke halaman login. Di sini kita masukkan username-nya lagi dan masukkan kata sandinya. Klik masuk. Dan di sini ada preferensi makanan. Kita coba klik Jawa. Kemudian di sini bahan yang dihindari. Jika tidak ada, klik lewati. Lalu hal-hal penting dalam memasak. Misalnya kita klik rasa. Kemudian kirim. Dan ini adalah tampilan utama dari AnyRecipe. Kita coba cari resep di atas ini. Cari telur. Lalu di sini muncul resep-resep yang menggunakan telur. Dan jika ingin nge-search menggunakan bahan, maka klik cari di bawah sini. Kemudian cari bahan-bahan yang dimiliki. Misalnya telur ayam, lalu daun bawang, kemudian seledri, lalu cabai merah, lalu wortel. Kemudian kita masukkan tomat dan juga bawang merah dan bawang putih. Lalu klik lanjutkan. Di sini adalah bahan-bahan yang sudah kita pilih tadi. Klik lanjutkan lagi, dan ini muncul resep-resep berdasarkan bahan yang kita masukkan tadi. Misal kita klik fuyung hai telur tahu. Di sini ada deskripsi resepnya. Lalu di sini bahan-bahan yang dibutuhkan dan juga langkah-langkah cara membuatnya. Kemudian kita juga bisa upload resep. Ini kita bisa tulis judul masakannya, lalu gambarnya, lalu deskripsi dan waktu memasak. Ini misal bahan-bahan yang diperlukan apa saja dan langkah-langkahnya. Kemudian di pengaturan juga ada beberapa menu. Di akun dan keamanan misalnya kita bisa ganti kata sandi, dan kita juga bisa keluar dari akun kita. Perkenalkan, nama saya Safiera Valentina Tandianto dengan NIM 682022-005. Perkenalkan, nama saya Abdi Duta Makarya Sega dengan NIM 682022-025. Perkenalkan, nama saya Ancilane Priska Valunika, NIM 682022-026. Perkenalkan, saya Samuel Wijaya Sugiharto dengan NIM 682022-037. Perkenalkan, nama saya Stefani Gabriel dengan NIM 682022-061. Perkenalkan, nama saya Prananing Mahanani dengan NIM 682022-102. Halo semuanya,
Pernahkah kalian merasa kesulitan menemukan resep makanan yang sesuai dengan bahan makanan yang tersedia? Atau mungkin kalian ingin menghemat uang saku dengan memasak sendiri, tapi kalian bingung harus mulai dari mana? Banyak dari kita menghadapi dilema saat ingin memasak. Kadang kita membuka kulkas dan hanya menemukan beberapa bahan makanan yang tersisa, tanpa tahu cara mengolahnya menjadi hidangan yang enak. Atau kita ingin memasak sesuatu yang praktis dan hemat, tetapi tidak memiliki cukup referensi yang sesuai. Masalah ini semakin terasa bagi mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga yang harus menyesuaikan waktu dan anggaran mereka. Hari ini kami akan memperkenalkan Any Recipe, yaitu sebuah solusi inovatif yang tidak hanya mempermudah pengguna dalam menemukan resep, tetapi juga memiliki potensi pasar yang besar dan menguntungkan bagi para investor. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, banyak orang mengalami 3 permasalahan utama saat memasak di rumah, yaitu yang pertama, sulit menemukan resep yang sesuai dengan bahan yang mereka miliki. Banyak dari kita memiliki bahan makanan di rumah, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi hidangan yang lezat. Akibatnya, bahan-bahan tersebut seringkali terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, membutuhkan resep sederhana agar memasak menjadi lebih mudah. Tidak semua orang memiliki keterampilan untuk memasak. Banyak yang mencari resep yang sederhana agar mereka dapat memasak tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Lalu yang terakhir adalah boros uang saku karena sering makan di luar. Banyak orang, terutama mahasiswa, menghabiskan uang lebih banyak karena memilih makan di luar dibandingkan memasak sendiri. Hal ini berdampak pada keuangan pribadi dalam jangka panjang. Perkenalkan Any Recipe, yaitu sebuah aplikasi inovatif yang merekomendasikan berbagai resep makanan berdasarkan bahan yang kamu punya. Cukup pilih bahan yang tersedia di aplikasi, dan Any Recipe akan menampilkan resep yang bisa langsung kamu coba. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan data, Any Recipe memiliki keunggulan kompetitif yang menjadikannya lebih dari sekedar aplikasi resep biasa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kata Data pada tahun 2021, sebanyak 42% responden masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam mencari resep makanan. Sementara sebanyak 48% responden masyarakat Indonesia masih kesulitan mencari resep makanan yang sesuai dengan selera mereka. Saat ini pula, Indonesia menduduki peringkat 2 dari seluruh dunia mengenai pemborosan makanan. Hal tersebut dibukti dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa sebanyak 23-48 juta ton per tahunnya sisa sampah makanan yang dihasilkan oleh Indonesia. Melihat adanya permasalahan-permasalahan dan hal-hal tersebut, kami, Any Recipe, hadir untuk membantu menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia. Any Recipe akan membantu setiap penggunanya dalam menciptakan resep-resep yang sesuai dengan selera mereka dan tentu menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Hal tersebut akan membantu mengurangi sampah makanan yang terjadi di Indonesia saat ini. Sekaligus, Any Recipe akan membantu masyarakat untuk hidup hemat dan cepat. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis kompetitif yang dimiliki oleh Any Recipe dibandingkan kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Saat ini terdapat 2 kompetitor besar, yaitu Cookpad dan Tasty. Kita akan langsung melihat bagaimana Any Recipe dapat mengungguli kedua kompetitor tersebut. Dilihat dari kategori yang pertama adalah fitur cari resep berdasarkan bahan. Saat ini fitur tersebut hanya dimiliki oleh Cookpad yang membuatnya mengungguli pasar. Namun dengan hadirnya Any Recipe, terlebih ketika resep tersebut dipersonalisasi sesuai dengan selera pengguna, maka Any Recipe hadir untuk mengungguli semua persaingan yang ada. Selanjutnya, memiliki tampilan yang menarik. Dibandingkan Cookpad, Tasty lebih memiliki tampilan yang menarik. Oleh karena itu, Any Recipe juga hadir
untuk memberikan sentuhan visual yang lebih menarik lagi dan lebih modern. Ketiga, mudah digunakan atau user friendly. Saat ini semua kompetitor memiliki kelebihan kompetitif mudah digunakan. Namun, AnyRecipe akan membantu pengguna lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Terakhir, database resep lengkap. Saat ini database yang dimiliki oleh AnyRecipe sudah sangat lengkap dan dipersonalisasi sesuai dengan selera pengguna, sehingga setiap pengguna dapat merasakan resep-resep yang sesuai dengan lidah mereka. Dengan kelebihan dan keunggulan kompetitif yang AnyRecipe miliki, kami yakin dapat mengungguli dan menjadi nomor 1 di pasar ini. Perkenalkan, nama saya Stefani Kabliwijaya dengan NIM 68202261. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Jadi aplikasi kami ini memiliki dua sumber pendapatan utama. Yang pertama yaitu berasal dari iklan yang akan ditampilkan kepada user yang tidak berlangganan. Dan yang kedua adalah dari akun subscription atau akun premium. Dengan biaya Rp25.000 per bulan, pengguna premium akan mendapatkan keuntungan seperti akses resep tanpa iklan, akses untuk melihat lebih dari 5 resep per hari, fitur download resep offline, dan fleksibilitas untuk membatalkan kapan saja. Jadi aplikasi kami ini fleksibel, yaitu bisa digunakan secara gratis bagi banyak pengguna dan juga memberikan opsi bagi mereka yang ingin fitur tambahan dengan melalui subscription. Lalu selanjutnya adalah product market fit. Untuk pasar terbesar kami adalah industri food and beverage yang mencangkup restoran, catering, dan bisnis kuliner lainnya. Namun dalam skala yang lebih spesifik, target utama kami adalah ibu rumah tangga yang sering mencari inspirasi masakan berdasarkan bahan yang mereka miliki di rumah. Selain itu, segmen pasar terkecil kami adalah anak kos yang sering memiliki keterbatasan bahan dan ingin memasak secara praktis. Melalui produk market fit ini, kami yakin bahwa aplikasi ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk berbagai kalangan. Saya Safira dan akan menjelaskan lebih lanjut tentang target pasar kami. Karena target pasar terkecil kami adalah anak kos dan saat ini kami adalah mahasiswa aktif di UKSW juga, sehingga kami telah mengumpulkan data jumlah mahasiswa aktif di UKSW adalah 15.949 dan dari data yang kami telah kumpulkan sebanyak 67,6%-nya adalah mahasiswa yang tinggal di kos, yaitu sebesar 10.782 mahasiswa. Maka dari itu kami melihat peluang yang sangat besar dari aplikasi yang akan kami kembangkan lebih lanjut dengan target pasar yaitu mahasiswa yang tinggal di kos atau anak kos. Untuk rencana finansial kami, dari aplikasi kami, akun premium akan dijual sebesar Rp25.000 per bulannya. Dan untuk rancangan pemasukan dari finansial kami yaitu berasal dari ads revenue sebesar 15 juta, subscription revenue sebesar 180 juta, investor sebesar 45 juta, dan partnership sebesar 10 juta. Sehingga total pemasukan atau total inflow dari bisnis yang akan kami kembangkan yaitu sebesar 250 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan cash outflow dari perusahaan. Untuk yang pertama, kita akan mengeluarkan biaya untuk bisnis dan juga sistem analis, di mana bisnis dan sistem analis ini berguna untuk melakukan analisa dan juga pengembangan terhadap sistem agar perusahaan semakin efisien. Untuk jumlahnya itu adalah 12 dengan harga satuan 2 juta dan total biaya yang dikeluarkan adalah 48 juta. Kemudian dilanjutkan dengan nutritionist konsultan. Nutritionist konsultan ini kita gunakan untuk melakukan konsultasi mengenai menu-menu yang akan kita berikan pada aplikasi, apakah telah memenuhi standar kesehatan atau tidak. Jumlahnya ada 12 dengan harga satuan 2 juta.
total biaya yang dikeluarkan adalah 48 juta. Kemudian ada tim IT ini yang membantu kita untuk mengembangkan dan juga melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi dengan totalnya 12, harga satuannya 2 juta, dan total biaya yang dikeluarkan adalah 48 juta. Kemudian yang keempat ada accounting staff. Accounting staff ini akan membantu kita dalam mengelola keuangan perusahaan. Di sini totalnya ada 12 dengan harga satuan 2 juta dan total biaya yang dikeluarkan adalah 48 juta. Kemudian yang kelima adalah maintenance. Dalam setahun kita melakukan 4 kali maintenance dan biaya setiap melakukan maintenance adalah 150.000, maka biaya yang dikeluarkan dalam setahun adalah 600.000. Kemudian setelah maintenance kita lanjut kepada advertising bulanan sebanyak 120 dengan harga satuan 50.000. Total biaya yang dikeluarkan adalah 6 juta. Kemudian ada wifi. Dalam 1 tahun kita mengeluarkan biaya sebesar 3 juta untuk wifi. Kemudian untuk desain UI UX jumlahnya hanya 1 karena hanya sekali terpakai dalam proyek. Harganya 5 juta atau pengeluaran dikeluarkan adalah 5 juta. Kemudian ada endorsement kita lakukan sebanyak 3 kali. Untuk sekali endorsement itu sebesar 1 juta, maka total yang kita keluarkan adalah 3 juta. Lalu selanjutnya listrik. Untuk setahun kita mengeluarkan biaya sebesar 1,2 juta. Dan yang terakhir adalah database cloud. Dalam setahun kita mengeluarkan biaya sebesar 12 juta. Oleh karena itu total cash outflow yang kita keluarkan pada perusahaan ini adalah sebesar 222.800 rupiah. Jika dikurangi dengan total cash inflow, maka kita mendapatkan profit sebesar 20.200. Baik, penjelasan selanjutnya kita masuk ke BMC atau Business Model Canvas dari AnyRecipe. Yang pertama, mitra utama kami untuk menjalankan bisnis ini bekerja sama dengan pemasok bahan lokal untuk memastikan pengguna mendapatkan bahan yang berkualitas. Selain itu, kami juga bermitra dengan blogger dan koki makanan untuk menghadirkan konten-konten resep yang berkualitas dan terpercaya. Lalu, untuk kegiatan utama kami atau key activities, yaitu meliputi pengembangan dan pembaruan aplikasi, kurasi dan validasi resep, serta strategi pemasaran. Selain itu, kami juga mengelola kemitraan dan memberikan layanan pelanggan yang responsif. Untuk sumber daya utama, agar platform ini berjalan dengan baik atau key resources-nya, kami memiliki tim pengembangan aplikasi, staf pemasaran dan manajemen komunitas, serta database resep dan bahan-bahan makanan. Infrastruktur teknologi juga menjadi bagian penting untuk mengelola hosting serta analisis data. Untuk value proposition atau proposisi nilai, apa sih yang membuat AnyRecipe ini unik? Jadi, kami menyediakan rekomendasi resep berdasarkan bahan-bahan yang dimiliki oleh pengguna, sehingga mengurangi food waste. Dan kami juga menawarkan fitur pencarian yang akurat, fleksibilitas tanpa biaya berlangganan, dan pengalaman memasak yang lebih mudah dan menyenangkan. Untuk target pasar kami sendiri atau customer segment kami mencangkup ibu rumah tangga yang ingin memasak lebih efisien, lalu ada mahasiswa yang mencari solusi praktis, serta karyawan yang memiliki keterbatasan waktu dalam menyiapkan makanan. Yang keenam, yaitu saluran distribusi, kami menjangkau pelanggan melalui situs web, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta partisipasi dalam acara kuliner untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang ketujuh, yaitu hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Kami ini membangun hubungan dengan pelanggan melalui personalisasi resep, forum komunitas untuk berbagi tips memasak, serta dukungan pelanggan yang responsif. Selain itu, kami rutin memperbarui fitur dan resep baru, serta mengadakan tantangan memasak bagi pengguna. Lalu ada struktur biaya. Biaya operasional utama kami itu mencangkup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, validasi resep, pemasaran, biaya kemitraan, serta biaya operasional seperti gaji, staf, dan sewa kantornya. Dan yang terakhir, untuk sumber pendapatan atau revenue stream, kami mendapatkan pendapatan ini melalui iklan dalam aplikasi,
biaya berlangganan premium, serta konten sponsor dan merek makanan yang ingin mempromosikan produk mereka melalui resep di platform kami. Dengan model bisnis kanvas ini, AnyRecipe bertujuan untuk menjadi solusi inovatif dalam dunia kuliner digital dan mampu membantu pengguna memasak menjadi lebih mudah dan efisien. AnyRecipe hadir sebagai solusi inovatif untuk membantu pengguna menemukan resep yang sesuai dengan bahan yang mereka miliki. Dengan pendekatan yang praktis, kami tidak hanya mempermudah proses memasak, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi food waste dan mendukung gaya hidup yang lebih hemat serta sehat. Pasar kami jelas, model bisnis kami solid, dan potensi pertumbuhan AnyRecipe sangat besar. Dengan kombinasi inovasi, kebutuhan pasar yang kuat, dan strategi yang matang, ini adalah peluang investasi yang menjanjikan. Kami percaya, dengan dukungan dan investasi Anda, AnyRecipe dapat berkembang lebih baik dan menjangkau lebih banyak pengguna. Mari bergabung, berinvestasi, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bersama AnyRecipe.